Sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Himmah itu artinya semangat yang kuat, semangat yang menggebu-gebu. Jadi kekuatan hati yang luar biasa tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir. Tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir. Nah, ini insya Allah kita akan belajar nggak panjang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang berbicara khususnya dan yang mendengar serta menyaksikan kajian ini dimanapun dan kapanpun berada. Himmah ini salah satu kekuatan yang Allah berikan pada hambanya, pada makhluknya. Tapi ada himmah itu yang baik, ada himmah yang buruk. Ada semangat yang baik, ada semangat yang buruk. Semangat yang tinggi yang baik itu kalau pada diri seorang wali Allah, maka yang muncul jadinya karomah, keramat. Ya jadinya karomah. Kalau muncul pada mukmin biasa jadinya ma'unah, jadinya pertolongan. Kalau munculnya itu pada orang-orang yang memang niatnya jahat, maka bisa berwujud menjadi sihir. Ya, menjadi sihir. Itu salah satu wujud-wujud daripada al-himmah. Kemudian juga penyakit ain, penyakit mata. Maksudnya mata itu kalau bahasa Jawa sawanen itu ya, sawanen. Nah, itu juga muncul dari himmah. Sebetulnya himmahnya baik, ya, tetapi bisa menjadi berakibat buruk. Contoh, lihat orang tampan, ganteng, rupawan. Nah, yang lihat ini memang hatinya punya kekuatan sesuatu. Kemudian dia takjub dan mengatakan, gantengnya luar biasa. Itu hatinya yang mengagumi dengan kuat. Dan kalimat yang muncul di lisannya itu bisa menyebabkan yang dipuji ya kena sesuatu. Ya tiba-tiba yang dipuji jadi sakit panas. Tiba-tiba yang dipuji jatuh tersungkur, wajahnya tergores sesuatu. Ini akibat daripada himmah yang tidak disyariati. Kan diajarkan di syariat kalau muncul seperti itu kita suruh mengucapkan Masya Allah, suruh mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak berakibat buruk pada orang lain. Atau muncul dari dengki dan iri dan dengki. Jadi lihat sesuatu nggak suka, tapi hatinya main. Benci saya dengan kuat. Ini kalau orang itu memang punya kekuatan hati, maka bisa berakibat buruk ya kepada orang yang didengki tersebut. Karena itu sebagai seorang muslim mukmin yang iman pada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan banyak doa, diajarkan banyak wirid ya, diajarkan banyak zikir. Untuk apa itu? Membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif ya, himmah kekuatan-kekuatan hati orang lain yang tidak dikendalikan oleh syariat. Ini himmah ini penting. Ini kalau orang nggak punya himmah, nggak akan mencapai sesuatu. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala ya. Tetapi syariatnya, sarananya adalah salah satunya himmah, semangat. Bahkan dikatakan himmatur rijal taqla'ul jibal. Ya, semangatnya para wali, semangatnya orang-orang soleh, dengan semangatnya itu bisa mencabut gunung. Nah, ini peribahasa ya. Mau nyabut gunung itu bisa itu. Menggunakan semangat. Nah, ikhwani rahimakumullah, nah ini bisa kita pakai ya kalau kita punya keinginan ya akhirat maupun dunia. Tentunya dengan niatan yang baik. Contoh, orang pengen punya rumah. Lihat saldo mundur. Nggak mungkin punya rumah. Ngontrak, lihat daftar di berbagai iklan gitu ya, rumah kontrakan, lihat saldo, wah ini harus ke pinggir ini, wah ini dekat sama ini, wah rumahnya agak jelek ini, saldo saya sesuai sama itu. Ini namanya nggak punya himmah, nggak punya semangat yang tinggi dalam hati. Orang yang punya himmah itu nggak pernah ngecek saldo, nggak lihat saldo.
Terus yang dilihat apa? Saya pengen punya rumah, selesai. Semangatnya apa? Cari yang dia suka. Maka begitu dia lihat iklan rumah, dia nggak lihat harga. Yang dilihat mana yang dia suka, mana yang sesuai kebutuhannya. Semangatnya tinggi. Nah setelah dia dapatkan dengan semangat yang tinggi itu, baru dia ngecek saldo. Dia ngecek saldo. Oh, saldo saya masih kurang 2 miliar. Nah, kurang 2 miliar. Muncul semangat yang tinggi, akhirnya berusaha. Nah, usahanya dia itu akhirnya diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya semangat yang tinggi yang luar biasa, sehingga seakan-akan uang itu datang dengan sendirinya. Ambil aku, ambil aku, ambil aku, ambil aku, ambil aku. Kenapa? Karena semangatnya sudah membuka jalan. Nah, ini kadang enggak. Orang semangatnya loyo. Himahnya loyo. Ini urusan dunia. Urusan akhirat. Walaupun dunianya tadi untuk akhirat ya, mungkin untuk menyenangkan orang tuanya, mungkin untuk menyenangkan gurunya, mungkin untuk menyenangkan pamannya yang belum punya rumah, bibinya yang belum punya rumah. Tapi ada yang semangatnya itu akhirat. Misal pengen jadi wali Allah. Saya pengen jadi wali Allah. Ini banyak orang soleh meninggal dunia. Saya harus bisa menggantikan mereka semua. Semangatnya tinggi. Begitu semangatnya tinggi, maka dia akan mengejar itu apa yang dia inginkan. Dan semuanya jadi mudah. Yang dulunya tahajud susah, tiba-tiba tahajud mudah. Yang dulunya qiraatul Quran susah, tiba-tiba qiraatul Quran jadi mudah. Yang dulunya itu baca sholawat berat, tiba-tiba baca sholawatmu mudah. Yang dulunya baca zikir banyak enggak mampu, tiba-tiba baca zikirmu mudah. Itu dengan apa? Himmahnya, semangatnya itu akhirnya mengantarkan dia pada tujuannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang lihat saldonya, mau jadi wali lihat saldo, mundur. Maksudnya saldo amal ya, tadi kan saldo duit. Mau jadi wali lihat, waduh, lawang saya ini mabuk belum berhenti. Masih suka mabuk-mabukan, mana mungkin jadi wali. Coret, dah terima, memang saya model begini. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian lihat lagi, wah, masa lampau saya kelam. Susah saya ini mau jadi orang soleh. Oh, lingkungan saya juga enggak soleh, lingkungan salah. Saya ini hidup di lingkungan yang salah dengan teman-teman yang bukan ahli sholat, bukan ahli zikir. Teman-teman saya orang lupa semua, orang lalai, dan saya susah meninggalkan mereka semua. Gak mungkin saya bisa jadi wali Allah. Ini kalau model begini, ini semangat kita. Ketika kita punya banyak dosa, maka kita nggak akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan pernah bisa berubah menjadi manusia yang benar dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita pengen jadi wali Allah, maka yang kita lihat adalah yang bisa menjadikan kita wali Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadikan kita kekasih Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sarananya apa? Langsung ke situ. Semangatnya amal soleh. Amal soleh akan saya tingkatkan. Walaupun saya punya banyak dosa, saya punya Allah yang Maha Pengampun. Walaupun saya ini bejat, Allah bisa merubah kita, saya menjadi orang yang taat seketika. Banyak contohnya. Dalam Al-Quran, tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa alaihi salam. Puluhan ribu tukang sihir. Dalam riwayat dikatakan 70.000 tukang sihir. Sebelumnya itu menyihir Nabi Musa alaihissalam. Maka menit berikutnya semua sujud di hadapan Allah Ta'ala, menjadi pengikut Nabi Musa yang luar biasa, dan semuanya jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mampu untuk merubah saya yang bejat menjadi ahli taat. Gak ada yang gak bisa. Ya kalau kita memang sudah punya tujuan yang betul dan semangat yang luar biasa. Ini dalam urusan akhirat. Makanya himmah ini penting. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Nah, yang jadi masalah kalau kita nggak punya himmah, loyo. Sudah nas, gini deh pangkatnya begini. Mau suruh ngapalkan Aqidatul Awam, wah saya ini otak lemot, mana mungkin bisa hafal. Waduh, udah saya nggak mungkin. Akhirnya apa? Nggak mau ngapalin. Yang ada cuma ngecek handphonenya, baca WA, balas WA orang, cari berita, waktunya disia-siakan, lamunnya banyak dan lain sebagainya. Orangnya ada hadir nih, ya. Kita ini mungkin orangnya hadir, ya mungkin yang lagi nonton nih, ya suruh ngapalin juz amma, suruh ngapalin surat ad-duha, suruh ngapalin ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, himmahnya nggak ada.